Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses replikasi DNA secara semi konservatif. Ya, proses replikasi sendiri adalah proses memperbanyak materi genetik. Proses replikasi DNA sendiri terjadi sebelum terjadinya pembelahan sel. Nah, berikut mari kita bahas lebih lengkap. Jadi, pada semi konservatif, pita double helix molekul DNA lama akan membuka dengan bantuan enzim. Lalu, pada masing-masing pita DNA lama terbentuklah pita DNA yang baru. Pada konservatif, molekul dari DNA yang lama tetap atau tidak membuka. Lalu, di samping setiap molekul DNA lama, dibentuklah molekul DNA yang baru. Pada dispersif, molekul DNA terputus menjadi beberapa bagian. Kemudian, pada setiap potongan tersebut dibentuk DNA yang baru. Pada proses replikasi DNA semi konservatif secara rinci. Yang pertama, inisiasi. Pada tahap inisiasi, enzim yang berperan dalam proses replikasi DNA menandai dengan tepat dalam waktu yang sesuai melalui siklus sel yang terjadi. Pengenalan awal replikasi yang dilakukan oleh protein DNA polimerase dihasilkan dari gen DNA. Yang kedua, terbentuknya garpu replikasi. Garpu replikasi atau cabang merupakan struktur yang terbentuk ketika DNA bereplikasi karena enzim helikase. Untai ganda DNA terbuka menjadi untai tunggal. Masing-masing akan menjadi cetakan untuk untai DNA yang baru dengan bantuan enzim DNA polimerase. Selanjutnya, pemanjangan untai DNA. Dalam hal ini, DNA polimerase membentuk untai DNA baru dengan menambahkan nukleotida deoksiribonukleotida ke ujung 3 hidroksil bebas nukleotida DNA yang sedang tumbuh. Sedangkan DNA polimerase bergerak ke DNA induk dengan arah 3 ke 5. Sementara untai DNA yang lain berorientasi 5 ke 3. Helikase membuka untai ganda DNA dengan arah 5 ke 3. Oleh sebab itu, replikasi harus tetap terjadi pada arah yang berlawanan. Selanjutnya, pembentukan leading strand. Pada replikasi DNA akan terbentuk leading strand atau untai pengawal, yaitu urutan DNA yang disintesis dari arah 5 ke 3. DNA polimerase pada untai ini dapat membentuk DNA menggunakan ujung 3. Min OH bebas RNA primer serta sinesa DNA terjadi secara berkesinambungan dan terjadilah searah dengan pergerakan garpu replikasi. Selanjutnya adalah pembentukan lagging strand. Lagging strand yaitu untaian DNA yang berada pada sisi yang berseberangan dengan leading strand. Untai lagging strand ini disintesis dalam segmen yang disebut dengan fragmen Okazaki yang panjangnya mencapai 2000 nukleotides panjang pada sel bakterial, sekitar 200 panjang nukleotides pada sel eukariotik. Dalam untai ini, enzim primase akan membentuk RNA primer. Dengan demikian, DNA polimerase bisa menggunakan gugus OH3 yang bebas pada RNA primer untuk mensintesis DNA dengan arah 5 ke 3. Kemudian fragmen RNA disingkirkan dan DNA baru ditambahkan untuk mengisi celah pada awalnya diisi oleh RNA. Kemudian DNA ligase menyambung fragmen Okazaki sehingga sintesis lagging strand menjadi lengkap. Selanjutnya, modifikasi post replikasi DNA. Setelah DNA selesai direplikasi, dua helai yang tersintesis dipasangkan kembali yang melibatkan penambahan molekul tertentu guna mengkhususkan rantai ganda. Modifikasi post replikasi DNA mungkin akan mempengaruhi cara